Sebelumnya ada yang online juga nggak? Nanti untuk yang online di-invite aja buat linknya yang di e-learning ya, buat yang join online. Oke, untuk di pertemuan siang hari ini kita dua sesi, jadi absennya nanti yang di pertemuan 3 sama 4. Jadi pembahasannya juga untuk dua bahasan materi yang sudah saya padatkan, ya insya Allah jam 12 kita selesai, atau mungkin lewat ya, agak lewat ya sedikit nggak apa-apa. Oke, di sini untuk pembahasan materi yang pertama yaitu mengenai operasi file dan juga model relasional. Dan untuk yang kedua nanti terkait dengan pembahasan mengenai ERD atau Entity Relationship Diagram. Oke, untuk yang pertama di sini mengenai operasi dasar pada file yang dimana itu sebagai fondasi dari basis data. Oke, untuk yang pertama di sini ada terkait create dan juga read. Nanti juga ada untuk update sama delete. Nah, untuk yang create ini ya biasanya pada umumnya ya. Pertama untuk create database, tentu create table, create view. Create view ini dari tabel-tabel yang sudah ada, kemudian dia buat select entah itu dalam berupa join table atau lain sebagainya. Nanti dari gabungan beberapa tabel itu baru ada tambahan script SQL lagi yang dimana itu nanti menjadi untuk membuat view. Nah, untuk membuat view ini itu sebenarnya datanya ini dari data tabel yang normal. Misalnya gabungan antara data tabel mahasiswa, nilai mata kuliah yang dimana itu menjadi transkrip lah. Kita anggap sebagai transkrip nilai. Nah, itu dari 3 tabel itu yang nantinya bisa dibuat menjadi join table dan baru bisa kita buat sebuah view. Artinya kita nggak harus ketika menampilkannya nggak harus pakai query join table, tinggal aja select bintang from misalnya view table transcript gitu. Artinya akan membentuk satu tabel baru tapi hanya untuk view aja. Tidak bisa untuk create data, tidak bisa untuk insert data, update ataupun delete. Jadi datanya benar-benar berasal dari tabel yang memang primary atau tabel utama yang aslinya gitu. Nah, kemudian di sini ada juga pembahasan yaitu operasi yang memang menciptakan struktur file di dalam sistem penyimpanan dan juga mengalokasikan blok-blok disk yang diperlukan dan menetapkan metadata awal seperti ukuran file, hak akses, dan timestamp pembuatan. Nah, ini artinya ketika membuat sebuah table tentunya di dalam database, tadi kan disebutkan ada timestamp. Nah, timestamp di sini artinya bisa kita analogikan nantinya kapan data itu dibuat, kapan data itu terupdate. Artinya ada log history-nya. Ini ada log history-nya. Kemudian untuk ukuran file bisa kita set. Misal ketika meng-create table ada batasan untuk file yang terupload ke database ini maksimal berapa, size-nya berapa mega gitu kan. Kemudian hak akses, kalau kita mengakses pakai user root atau super admin atau super user, biasanya full access database, kita bisa ngapain aja gitu kan. Nah, tapi di sini kita bisa membuat user baru, misalnya dia hanya bisa read aja atau membuat gitu kan, atau hanya bisa insert data aja gitu. Jadi untuk role database atau access rec atau hak akses, di sini kita bisa membuat satu user baru hanya untuk melihat data aja gitu. Ada yang hanya bisa melihat dan menambah data gitu.
tidak bisa memanipulasi lain untuk menghapus atau ngedit gitu. Jadi perlu user yang lain. Nah ini bisa kita spesifikasikan untuk usernya yang seperti itu. Jadi ada batasan-batasan user untuk mengakses database atau tabel tertentu. Bahkan di satu database kan misal punya banyak tabel, puluhan bahkan ratusan tabel gitu kan. Kalau yang memang itu sudah cukup besar gitu kan, untuk si sistemnya, nah itu bisa dibatasi. Bahkan hanya untuk yang user tertentu, misalnya hanya untuk user laporan, user untuk purchasing, penjualan, kemudian untuk yang terkait master data aja, itu bisa kita batasi hanya ke bagian tersebut aja gitu kan. Nah kemudian yang kedua yaitu terkait fondasi basis data atau operasi, yaitu read atau membaca, yang dimana di sini mengambil data yang tersimpan dalam file atau table. Yaitu operasi ini memungkinkan aplikasi untuk membuka file ya, menavigasi ke posisi tertentu dan membaca konten data. Nah di sini artinya salah satu fungsi utama ya, tentunya untuk kalau di query-nya itu menggunakan select. Untuk menggunakan select, bisa select join, select union, ataupun kalau select union ini kita bisa menampilkan data dari beberapa table tapi tidak menggunakan join. Nah di sana juga hasilnya berbeda dengan join. Ya nanti setelah ya mungkin di pertemuan-pertemuan yang lain, insya Allah nanti akan ada praktik atau simulasinya. Nah, kemudian proses read dapat dilakukan secara sekuensial, membaca dari awal ke akhir, atau direct random access, membaca data pada posisi tertentu. Nah, kalau di sini sekuensial, membaca dari awal ke akhir atau akhir ke awal, artinya misalnya ya select datanya, kalau dari awal ke akhir ya udah select bintang from, nama tabelnya langsung kan gitu, artinya ke semuanya. Terkadang memang ada yang datanya random gitu. Tapi bisa kita buat sort, misalnya kalau mau dari awal ke akhir bisa tambahkan order by ID ascending, atau dari akhir ke awal order by ID descending, atau juga bisa berdasarkan order date, atau misalnya ada terkait ID transaksi yang unik dengan beberapa digit, nah itu bisa di sort juga berdasarkan itu. Nah kalau misalnya pada posisi tertentu, ini menggunakan nantinya kondisional, bisa menggunakan conditional where, yang dimana kita mencari nilai-nilai tertentu, bisa ID keberapa, bisa berdasarkan status, berdasarkan tanggal, berdasarkan siapa yang input gitu kan. Nah yang dimana untuk fungsi read atau membaca ini tentunya sebenarnya di dalamnya banyak yang memang bisa digunakan gitu kan. Tapi memang pada umumnya ini kan ya saya sendiri pada umumnya hanya menggunakan memang untuk select gitu kan. Tapi selectnya ini banyak select, nggak hanya satu table, kadang join dengan table lain karena memang ada yang misalnya tabel A dia punya ID relasi dengan tabel B, tapi kita butuh informasi. Kalau hanya ID-nya aja kita nggak tahu dia name-nya ini atau datanya ini data apa, karena dia berelasi. Jadi kita biasanya butuh join table agar datanya ini bisa ketahuan yang berelasi ini data apa aja dengan antara tabel A dengan tabel B gitu. Kemudian untuk update, tentunya di sini salah satunya untuk memperbarui data ya. Memperbarui data tidak hanya tidak hanya satu data, bahkan kita bisa mengupdate data dari select dulu gitu kan.
Misalnya kita select data transaksi, kemudian karena datanya banyak dan memang harus ada yang diupdate, kita bisa select dulu, kemudian baru ada query lanjutan update berdasarkan ID yang sudah diselect di awal, ID transaksi. Misalnya ada perubahan status atau perubahan kondisi gitu kan. Nah, itu bisa jadi memang ada langsung query yang jadi selectnya ini di dalam update gitu. Misalnya query-nya update nama tabel, set nama kolomnya, kemudian value-nya apa. Nah, nanti di dalamnya ada biasanya pakai with atau dan lain sebagainya, baru select di dalamnya gitu. Nah, baru nanti ada value yang menyimpan. Ya, kalau contohnya kurang lebih nanti ya, contohnya untuk yang select update ya ada. Untuk yang select update itu nanti ntar select update kayaknya di sini ada, saya lupa, ada nih pernah dibikin. Oke, untuk select update, nah di sini contohnya ya, kelihatan kan sampai belakang ya. Nah, ini pertama query-nya update dulu gitu kan. Update nama tabelnya, ini masih normal ya. Set nama kolomnya, kemudian ini value-nya yang menjadi nilai yang akan diupdate-nya. Ini kolom kedua, kolom ketiga. Nah, baru subnya atau from. Nah, biasanya kan update, setnya from. Nah, ini kita ngambil nilainya dari mana gitu kan. Nah, ngambilnya dari mana, kita select lagi. Nah, di sini select nama kolomnya di sum menjadi total, kemudian from. Nah, ini nama tabel yang kita ambil nilainya dari sini untuk diupdate ke akun move berdasarkan move ID-nya. Move ID-nya disimpan di IDS di sini. Ini karena pakai Python ya. Kemudian group by. Nah, di sini where-nya akun move.id sama dengan sub.moveID. Artinya nanti yang akun move line ini dia dialiaskan menjadi sub. Karena kita mengupdate data berdasarkan data yang diselect di dalamnya gitu. Nah, setelah sub ini nanti sub ini kita masukkan di sini karena di sini cuma satu dan ini 3 kolomnya nilainya sama. Jadi selectnya hanya satu aja yang di sum gitu. Jadi hanya satu kolom yang di sum. Kalau nilainya beda berarti kan nanti ada kolom lain, misalnya kredit atau nilai total yang lain gitu kan. Ini tinggal dimasukin value-nya di sini sub.total ini. Jadi kurang lebih gambaran kita mengupdate data dari apa yang kita select seperti ini. Jadi untuk ya from-nya apa ya? Itu data sumbernya gitu. Nah, kalau nggak pakai from ini, biasanya kan ya udah nih, update nama tabel, set nama kolom, kemudian value-nya where. Ini normal nih, biasa kayak gini kan, normal. Nanti value-nya ini kan dari isian inputan atau yang dinamis dari variabel gitu kan. Nah, kalau ada from di dalam update, ini nanti sumbernya yang dari sini, sumber nilainya yang akan kita update. Nah, ini where account move, ya ini kita panggil nama tabelnya. Jadi karena tabel ini tidak dialiaskan atau tidak, misalnya as account move misalnya AM. Kalau pakai AM ini nanti di sini juga jadi AM gitu kan. Account move. Jadi
Kalau lebih dari satu tabel biasanya memang nama tabelnya ditulis lagi untuk di kolom agar identifikasinya ini kolom maaf, kolom atau fieldnya ini benar gitu, punya dia gitu. Jadi ini ya gambaran update yang nilainya dari select, jadi langsung satu query di situ. Jadi kita nggak harus nyari dulu baru masukin ke sini, itu kan butuh waktu dan memang akan bahkan banyak waktu gitu. Jadi ini hanya satu kali eksekusi udah dapat. Dan ini yang persen %s itu dari nilai ID-nya yang mana gitu. Karena datanya memang udah ada, tinggal kita update aja. Oke, kemudian delete. Oke, di sini tentunya delete untuk menghapus sebuah data. Oke, untuk delete tentu untuk menghapus data atau record. Nah, di sini kita nggak bisa sembarangan menghapus data. Misalnya datanya ada beberapa turunan gitu kan, atau ada beberapa child, dia punya anak. Nah, misalnya parentnya data tabel mahasiswa, kemudian dia punya turunan data sekolah asal kan misinya bisa dari SD, SMP, SMA atau SMK gitu kan. Kemudian data orang tua, kemudian data misalnya hobi atau yang lainnya, dan data riwayat pekerjaan jika ada bekerja bisa diisi, kalau enggak kosong gitu kan. Nah, itu beberapa data child atau turunannya. Nah, ini di sini kita nggak bisa sembarangan untuk menghapus data. Kenapa? Misalnya kita ngapusnya dari parent. Nah, berarti dari data mahasiswa. Kalau kita sudah membuat sebuah relasi antara ID mahasiswa kemudian diambil atau digunakan sebagai foreign key di tabel, misalnya tabel riwayat pekerjaan, riwayat sekolah gitu kan. Kemudian hobi, kemudian riwayat atau data perkuliahan, dia udah pernah ngambil mata kuliah apa aja dan ada nilainya. Nah, itu kan nggak bisa sembarang kita hapus. Jadi kalau kita hapus biasanya itu akan tertolak sistem gitu. Jadi kadang ada yang dibatasi, saya lupa kondisinya apa ya, on delete cascade atau apa ya, kalau dibuat relasi itu dari parentnya itu bisa langsung kehapus semua ke anak-anaknya gitu. Nah, tapi itu rawan. Kenapa rawan? Karena jika udah ada banyak transaksi, itu kan disebut sebagai transaksi ya. Data-data nilai, data-data sekolah dan sebagainya itu disebut data transaksi. Nah, kalau kehapus itu akan repot. Makanya harus ada kondisi ketika membuat relasi itu, saya lupa nama kondisinya apa ketika delete-nya, restrict atau apa ya, kalau cascade dia masih bisa kehapus. Jadi dia nggak boleh kehapus. Jadi kalau mau ngapus harus dari turunannya dulu, entah dari riwayat sekolahnya, riwayat pendidikan,
atau riwayat pekerjaan, riwayat hobi, kemudian data perkuliahannya itu yang harus dihapus dulu. Baru si data mahasiswa yang baru bisa dihapus. Artinya dari bawah dulu baru yang ke atasnya gitu. Itu sebenarnya alur proses untuk menghapus data yang benar. Kalau langsung dari atas bawahnya kehapus semua, nah itu lebih repot gitu. Kan kita nggak tahu nih transaksi si ID mahasiswa ini udah pernah nempel di data tabel mana aja gitu. Nah, itu kita kalau pengguna yang dari UI atau pengguna aja tanpa melihat struktur database, nah itu kita nggak tahu tabel strukturnya apa aja yang terlibat gitu. Dan juga agar kita tahu ketika akan men-tracing data, misalnya ada data error atau data yang memang butuh perbaikan. Nah ini kita bisa tahu alurnya data ini dari mana nih, dari hulu ke hilirnya itu kita tahu. Misalnya mau benerin data yang di atas, tengah-tengah atau bawah. Nah ini kita udah tahu mau benerin dari mana dulu nih dasarnya gitu. Relasinya kita udah tahu, itu enak. Jadi untuk delete ini juga memang enggak sembarangan. Nah delete juga sebenarnya ada, kita bisa membuat kalau di sistem ini soft delete. Jadi enggak hanya hard delete. Kalau hard delete kan ini menghapus data dari sistem database, jadi benar-benar hilang. Jadi datanya ini benar-benar hilang di database tabel kita. Kalau soft delete, ini kita bisa tambahin kondisi misalnya ada aktif sama non aktif. Ketika kita jalanin soft delete, otomatis datanya menjadi statusnya berubah dari aktif menjadi non aktif gitu. Nah ini lebih mudah, datanya nggak akan hilang, history tetap ada, dan ya relasi datanya nggak akan hilang juga, hanya status yang berubah dan di sistem nggak akan tampil gitu. Nah, itu lebih enak lagi, lebih aman. Biasanya memang data yang udah nggak digunakan lagi biasanya dinonaktifkan atau di archive. Itu termasuk juga dalam kondisi soft delete. Jadi ada dua hal dalam delete yang bisa kita gunakan. Mau pakai hard, menghapus secara langsung dari database, atau mau soft delete. Ya soft delete ya kita archive salah satunya gitu, atau statusnya diubah ke nonaktif. Apakah bisa diaktifkan lagi? Ya bisa, kita tinggal buatkan fitur untuk mengubah statusnya agar bisa diaktifkan lagi. Oke, kemudian operasi file pada manajemen data mahasiswa. Nah, di sini ada itu create inisialisasi file. Kalau read mengambil data. Kalau ini kan udah lebih ke contohnya ya. Ini udah lebih ke contohnya. Jadi untuk inisialisasi file, nah ini proses yang dimulai dengan pembuatan file baru bernama mahasiswa.dat atau data mahasiswa ya, yang akan menyimpan informasi tentang mahasiswa, yang sistem ini akan mengalokasikan ruang di disk storage kita. Kemudian membuat struktur record yang sesuai. Di sini name, nama, alamat, dan tanggal lahirnya sebagai kolom atau field dari table ya, atau objek. Kemudian menetapkan hak akses yang tepat untuk memastikan keamanan data. Ya di sini menetapkan hak akses, misalnya kalau mahasiswa ya berarti hanya bisa melihat datanya aja gitu. Enggak bisa mengubah alamat, tanggal lahir, karena yang meregistrasikan datanya ini misalnya administrasi kampus gitu kan. Karena dia yang hanya bisa melakukan pengolahan data, menambah data itu kan. Nah, kalau untuk user yang lain ya ini hanya read aja gitu kan. Kalau mau ada data, misal tanggal lahir nggak sesuai, ya kita menginfokan ke admin
akademik, misalnya tanggal lahir ini nggak sesuai, minta diubah gitu kan. Kemudian pengambilan data, di sini dibutuhkan informasi tentang mahasiswa bernama Budi. Pada sistem ini akan membuka file mahasiswa atau tabel mahasiswa ya, yang menelusuri atau mencari menggunakan indeks yang ada dan mengambil seluruh record yang sesuai. Data kemudian dapat ditampilkan di layar atau diproses lebih lanjut oleh aplikasi. Nah, kalau di sini case-nya berarti menggunakan kondisi where. Where ini di dalam query kita mencari data dengan name atau nama fieldnya, kemudian value-nya Budi. Nah, bisa misalnya select bintang from mahasiswa where nama Budi atau where like Budi. Kalau where nama Budi, kalau memang hanya satu kata pasti ketemu. Kalau ada misalnya Budi Santoso, ya dia nggak akan tampil datanya. Kalau menggunakan like yang ada kata Budi, ini akan tampil gitu. Kalau like ini kan seperti itu kan, artinya yang memang Budi ini ada di mana-mana gitu kan. Bisa posisinya di tengah kata untuk nama, di awal atau di akhir. Oke, kemudian ya di sini untuk modifikasi, update dan juga delete untuk kelanjutan ya. Tentu seperti yang sebelumnya untuk mengupdate data. Nah, ini hati-hati untuk mengupdate data kita harus ada where. Jangan lupa, kalau nggak pakai where nanti misalnya datanya ada 10.000 data, mengupdate alamat misalnya Jalan Merdeka nomor 10. Kalau nggak pakai where semua alamatnya jadi sama semua gitu. Makanya untuk mengupdate data kita ada tambahan, harus ada where. Itu udah pasti harus untuk mengupdate ya. Ngupdate-nya where-nya bisa berdasarkan ID. Kalau di sini kan data mahasiswa bisa berdasarkan NIM ya. Kalau nama kadang masih ada yang sama. Nama pasti masih ada yang sama 1 2 ya. Jadi bisa berdasarkan ID mahasiswa atau NIM mahasiswa where-nya ya. Where NIM sama dengan misalnya 1125.001 gitu kan. Jadi hanya data dia aja yang ke-update. Kalau nggak pakai where nanti semuanya gitu. Itu akan ke-update. Nah, untuk menghapus data juga sama. Kita harus pakai from where, from nama tabel, delete from nama tabel, where ID. Kalau di sini terkait data mahasiswa berarti NIM-nya berapa. Jadi enggak sembarangan delete juga. Kalau nggak pakai where nanti semua data kehapus gitu. Ya itu lebih repot lagi, kehapus kita nggak punya backupnya, ya udah wassalam gitu kan. Itu udah pasti ya sistemnya akan crash lah, itu kacau kan. Kalau nggak pakai kondisi yang seperti itu. Kemudian lanjut ke model relasional, yaitu struktur data yang terorganisir. Kayak di sini konsep dasarnya data diorganisir dalam tabel-tabel yang disebut relasi, yang setiap tabelnya mewakili satu jenis entitas atau konsep dalam dunia nyata seperti mahasiswa, mata kuliah, atau nilai. Yang pendekatan ini membuat struktur data menjadi intuitif dan mudah dipahami oleh pengguna maupun programmer. Nah, di sini contohnya kan disebutkan ada 3 ya. Mahasiswa, mata kuliah, atau dan nilai. Nah, ini mereka saling punya relasi. Yang dimana mahasiswa sebagai master data mahasiswa, mata kuliah master data mata kuliah, nilai ini tabel yang nantinya akan mengambil relasi NIM mahasiswa jadi foreign key di tabel nilai. Kemudian kode mata kuliah menjadi foreign key di tabel nilai. Artinya di tabel nilai nanti akan ada tambahan field atau kolom untuk isian nilai angka atau nilai huruf gitu kan.
yang dimana itu akan menjadi relasi antara dari dua tabel. Jadi si tabel nilai menghubungkan antara tabel mahasiswa dengan mata kuliah. Jadi dia sebagai yang penjembatan gitu. Nah, kemudian struktur tabel. Nah, kalau di sini setiap tabel terdiri dari baris atau tuple atau record dan kolom atribut atau field. Kemudian baris merepresentasikan instance individual dari entitas, sedangkan kolom mendefinisikan properti atau karakteristik dari entitas tersebut. Kayak di sini untuk tabel tentu ada ya dua jenis ya. Kalau kolom atau atribut atau field itu yang biasa kita lihat dalam satu baris kan. Bisa ID, name, nama, tanggal lahir, alamat, email. Nah, itu salah satunya atribut atau field atau kolom. Nah, kalau record atau raw data atau tuple ini data-datanya yang nantinya akan ketika di-create ya per baris itu yang akan menjadi sumber datanya. Nah, di sini keuntungan utama struktur data yang mudah dipahami, integritas data terjamin, query yang powerful, normalisasi untuk mengurangi redundansi data atau data yang anomali atau pengulangan data. Artinya secara konsep dalam pemodelan data tentu kita harus buat semaksimal mungkin, seminimal mungkin bisa optimal. Jangan data yang memang nggak penting kita masukin dan kita buat sebuah atribut atau kolom atau field gitu kan. Nah, di sini ya contoh sederhananya tadi mahasiswa, mata kuliah, nilai. Kalau kita jadikan satu tabel, ini datanya pertama akan banyak. Tentu NIM-nya akan berulang lagi. Data mahasiswanya mulai dari nama, alamat, nomor telepon, email, tanggal lahir, status dan lain sebagainya itu akan berulang. Kemudian mata kuliah yang diambil, misalnya semester ini semester 2 ya, berarti kan udah ada mungkin 14-16 mata kuliah yang diambil. Berarti akan tercipta 14 raw data kalau di satu tabel gitu kan. Semuanya. Tentu juga dengan nilai. Nah, kalau misalnya ada mata kuliah yang mengulang, itu akan nambah satu raw lagi gitu kan, nambah 2 atau 3 raw lagi gitu. Nah, kalau dipecah menjadi beberapa tabel mahasiswa sendiri, tentu itu satu raw data. Udah nih, karena dia unik dari name. Kemudian mata kuliah tidak akan berulang karena dia dari kode mata kuliah juga unik dan sebagai master data nggak akan ada penambahan atau perubahan kecuali memang dari kurikulumnya ada update gitu kan. Artinya kalau untuk satu program studi misalnya teknik informatika, mata kuliahnya mungkin ada 40 misalnya gitu kan, 40 sampai 50 mata kuliah misal. Ya udah hanya segitu aja datanya. Nah, untuk nilai, nah ini yang baru nanti sebagai transaksi. Dia akan mengambil ID name, ID mata kuliah dan baru nilainya, isian nilainya. Nah, itu yang baru transaksi yang bisa multiple data itu yang enggak masalah. Kalau hanya sebagai master data, ini jangan sampai berulang duplikat karena hanya ada satu tambahan field baru yang beda gitu kan. Oke, kemudian komponen model rasional di sini tentunya ada tabel, kolom dan juga baris ya. Tentu tiga hal ini tidak akan hilang atau yang menjadi kunci utama ketika membuat model rasional. Kalau enggak ada tabel, tentunya kita mau relasikan dengan apa gitu kan. Kalau enggak ada kolom juga sama. Kalau baris
Mungkin kalau tabelnya baru ini masih bisa gitu. Kalau datanya kan baru kelihatan. Misalnya tadi tabel mahasiswa, mata kuliah dan nilai. Ya relasinya berarti di sini antara tabel mahasiswa dengan tabel nilai, tabel mata kuliah dengan tabel nilai. Ya atributnya ya nanti antara NIM dengan NIM, antara kode MK dengan kode MK. Primary key-nya NIM di mahasiswa, primary key satu lagi kode mata kuliah di tabel mata kuliah. Untuk dinilai dua itu atributnya menjadi foreign key. Kemudian ada kolom biasa atau atribut biasa, ini nilai angka atau nilai huruf. Kemudian tuple baris ya, nih di sini artinya data-data yang nantinya akan tercreate, tersimpan berdasarkan relasi tersebut. Oke, contohnya di sini tabel mahasiswa ada kolomnya atau atribut atau fieldnya ada NIM, nama, alamat, tanggal lahir sama jurusan. Kemudian tipe data integer untuk NIM, dan nama, varchar, teks, alamat, date untuk tanggal lahir, jurusan, varchar. Nah untuk jurusan sendiri kenapa varchar? Nah berarti dia jurusannya nggak ada master data jurusan. Tapi jangan sampai di sistemnya kita bikin free text, misalnya nginput manual diketik. Kalau bisa pakainya combo box atau selection. Combo box yang dimana isinya ini udah fix teknik informatika, jadi hurufnya T dan I nya yang besar, dua kata, jadi enggak besar semua, kemudian enggak ada yang nulis TI aja, jadi tetap seragam. Nah di sini keterangannya NIM sebagai primary key, karena nomor induk mahasiswa tentu unik ya, tentunya di satu kampus atau institusi. Nama lengkap, alamat, tanggal lahir, dan program studi. Nah di tabel mahasiswa, jumlah mahasiswa yang dapat disimpan, contohnya di sini lebih dari 1000. Tentu akan lebih banyak lagi kalau memang udah jalan beberapa tahun. Kemudian field utamanya ada 5 kolom. Tadi ada NIM, nama, alamat, tanggal lahir, dan jurusan. Nah, di sini untuk model relasional basis data akademik dengan kode MK ya. Nah, di sini kode MK kurang lebih sama kode MK-nya sebagai primary key karena unik, untuk setiap mata kuliah punya kodenya masing-masing ya. Nah, di sini contoh model rasional untuk nilai yang tadi disebutkan. Nah, di sini ID nilai dia integer ya. Tentu primary key karena unik, atau auto increment. Jadi ID nilainya dia punya ID sendiri. Nah, untuk NIM dan kode MK di sini kita akan membuat relasi, dan tipenya ini dia foreign key. Tetap tipenya sebagai kunci tapi bukan kunci utama atau bukan kunci primary. Nah, dia sebagai primary sebagai foreign key yang nantinya akan mengambil field dari tabel mahasiswa, fieldnya kolom yang akan kita relasikan. Kode MK juga sama. Nah, baru ini nilai semester dan tahun ajaran, ini kolom biasa yang di tabel nilai. Nantinya di sini untuk di kode MK dan mahasiswa, yaudah itu sebagai master datanya, nilai sebagai transaksinya, karena dia yang akan menyimpan data terus. Semester kapan datanya, atau data mata kuliahnya, tahun ajaran berapa. Keterangan tambahan untuk primary key yaitu ID nilai sebagai identifier yang unik untuk setiap entry nilai, memastikan tidak ada duplikasi data. Artinya jangan sampai ada data yang terduplikat. Kemudian foreign key, name, dan kode MK sebagai penghubung dari tabel lain. Tabel lainnya tadi mahasiswa dan mata kuliah. Oke, untuk yang terkait
model data dan juga operasi file read, update, delete. Ada pertanyaan? Oke, bila tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke materi berikutnya untuk yang sesi keduanya. Oke, di sini untuk yang kedua terkait dengan ERD atau Entity Relationship Diagram. Bagaimana kita akan membuat sebuah entitas ataupun atribut atau objek ini sebelum kita buat ke dalam database langsung. Biasanya ketika implementasi sistem biasanya dibutuhkan pembuatan rancangan ERD terlebih dahulu. Artinya sebagai rancangan generalnya nanti aliran datanya kan kemana aja gitu. Jadi sebelum benar-benar ke implementasi di database langsung. Oke, di sini apa itu ERD? Di sini ada 3 bagian utama ya. Untuk ERD sendiri yaitu model database, hubungan data, dan juga panduan visual. Untuk sebagai model database yaitu atau Entity Relationship Diagram, itu model visual untuk mendesain struktur database. Ini kurang lebih contohnya bagaimana kita akan membangun sebuah sistem kalau kita nggak tahu strukturnya, nanti datanya akan seperti apa. Tentunya ya sebelum kesini biasa di awal sistemnya ini kebutuhannya apa dulu nih. Kita harus sudah tahu kebutuhan sistemnya apa aja sehingga kita bisa memetakan pertama nantinya untuk sebagai master data ada apa aja, tabelnya, transaksi apa aja, dan reportnya atau laporan nanti apa aja gitu kan. Ya contohnya mungkin untuk penjualan atau di toko gitu kan, sistem di toko ya sederhananya ada tentu data tabel user gitu kan, atau tabel user mungkin kita kecualikan lah untuk ERD karena kita ERD biasanya memang digunakan untuk aliran data master data sampai transaksi. Yaudah, data di toko master datanya apa? Berarti kan ada barang, ada kategori barang gitu kan. Misalnya kategori barang berelasi dengan barang. Artinya kategori ini sebagai master datanya ada kategori misalnya oil, minyak, kemudian kategori untuk barang makanan ringan gitu kan, atau cemilan atau makanan berat, kopi, teh gitu kan. Teh juga kan banyak macam-macamnya gitu kan. Kopi juga banyak jenis-jenisnya. Sabunan gitu kan. Kemudian itu sebagai kategorinya misalnya. Kemudian untuk data barangnya itu tadi ya kopi. Di sini misalnya kopi ABC, kopi kapal api, itu sebagai nama barang atau produk. Kategorinya yaitu kopi gitu kan. Kemudian ada juga misalnya kategori kopi murni ya. Kopi murni kan biasanya kopi yang memang bisa kalau jualnya ada masih biji atau udah digiling tapi nggak ada campuran apa-apa gitu kan, nggak ada campuran gula dan lain sebagainya. Jadi benar-benar yang
langsung gitu kan. Nah ini salah satu relasi gitu kan. Kemudian nanti transaksinya yang lain di barang juga ada terkait dengan stok akhir gitu kan. Stok akhirnya berapa atau saldo stok. Dan jangan lupa di barang ada kita transaksi untuk barang masuk barang keluar. Nah barang masuk barang keluar ini misal barang masuk mengambil ID barang masuk stok 100, stok awalnya 50. Berarti ketika masuk 100 total stok akhir jadi 150. Jadi jangan sampai di sistemnya mereplace si stok di barangnya. Kalau ada yang keluar 5, 10 ya nanti akan berkurang 5 berkurang 10. Jadi ada tabel untuk transaksi barang keluar. Kemudian ada transaksi lain. Transaksinya apa? Misalnya histori pencataan transaksi hari ini atau jam, bisa jam, menit, detik gitu kan. Ada transaksi satu misalnya. Ada barang apa aja misalnya kopi, mie, minyak, gula gitu kan. Ada beberapa item. Nah, itu nanti akan memuat total harga gitu. Ada transaksi terkait harga. Dia relasinya ada apa aja terkait dengan data barang gitu. Nah ada nggak promo misalnya, promo atau diskon. Nah berarti ada tabel diskon. Tabel diskon ini bisa kita setting misalnya per tanggal. Misal tanggal hari ini ada diskon, otomatis akan tercantum di transaksi ada potongan. Misal sekian persen atau potongan 10.000, 5.000 bisa itu kan. Itu salah satu untuk kita mendesain struktur database atau ERD. Kita harus tahu dulu kebutuhan sistemnya ini apa aja gitu kan. Kemudian hubungan data itu antara objek atau entitas. Ya tadi hubungan datanya kategori, barang, kemudian barang masuk barang keluar dengan barang, transaksi juga dengan barang gitu kan. Nah, itu sederhana untuk yang kecil, gambaran kecilnya gitu kan. Kalau gambaran besarnya tentunya akan lebih kompleks lagi. Bisa banyak tabel saling berelasi dan ya tentunya secara penggunaan ya memang akan lebih kompleks gitu kan. Kemudian panduan visual yang menjadi panduan sebelum membuat tabel database fisik. Nah, artinya sebagai gambaran ketika dilihat di dalam ERD atau ER diagram. Contoh visualnya kalau di dalam database ya, nanti ER diagramnya akan kelihatan. Nah, ini saya mau diperlihatkan. Oke, mungkin masih nunggu ya. Udah karena kebuka. Biasanya karena udah penuh storage jadi agak cukup lambat.
Oke, contoh di sini saya pernah buka tabel apa ya? Kayaknya agak saya lanjut dulu sambil nunggu yang database diagramnya. Ya. Oke, masih terkait IRD. Nah, di sini kenapa penting? Pertama, untuk struktur data terorganisir, artinya sederhananya agar struktur aliran datanya rapih, mudah dibaca, mudah diimplementasikan secara flow sistem. Kemudian untuk penghilangan redundansi data, artinya redundansi data ini atau juga ada yang lain anomali data, untuk menghilangkan data yang gak jelas atau pengulangan data atau duplikasi data, untuk menghindari hal yang seperti itu. Jadi sebelum kita benar-benar implementasi ke sistem, kita harus buat ya rancang sederhana dulu gitu. Apakah data ini akan menjadi sebuah master data atau datanya sebuah transaksi gitu kan, atau sebuah child tapi yang bukan transaksi gitu kan. Kemudian meminimalkan masalah untuk memperkecil masalah saat pembuatan atau create data, update, penambahan atau maupun penghapusan data. Tentunya agar lebih mudah dipahami secara flow system, alur sistem, aliran datanya lebih mudah dibaca. Itu salah satu tujuan ya dibuatnya IRD. Ya kalau memang adanya sistem yang dibutuhkannya cepat, ya analisanya harus bagus, tapi mungkin nggak butuh dibuatkan IRD gitu kan. Nggak butuh dibuatkan IRD, ya artinya kalau nggak butuh IRD, si sistemnya benar-benar udah fix nih untuk tabel-tabelnya gitu kan, relasinya udah fix gitu. Nah kemudian ini karena udah penuh kayaknya, oke nanti deh ditunggu. Oke, di sini 3 komponen IRD, ada entity, attribute, relation. Untuk entitas ini nama-nama tabelnya. Tabel user, kemudian mahasiswa, dosen, mata kuliah, nilai, departemen, program studi, fakultas, kemudian data-data lain seperti misalnya kurikulum, periode, nah itu kan termasuk entitas atau nama tabel. Kemudian atau objek ya. Kemudian untuk atributnya ini nama kolomnya, atribut atau fieldnya. Ya tadi kode MK, nama mata kuliah, NIM, nama mahasiswa, kemudian nilai, alamat, nomor telepon, email, nah itu sebagai atribut-atributnya. Kemudian untuk relationnya, nah di sini yang hubungan antar entitasnya atau antar tabelnya. Kalau di sini contohnya dosen mengajar mata kuliah, artinya ada relasi antara tabel dosen dengan tabel mata kuliah. Nah, nanti akan menjadi apa? ID dosen akan menjadi tabel baru, yaitu dosen dengan mata kuliah. Kemudian digambarkan dengan di sini ada simbol belah ketupat ya. Kalau entitas atau entity dia simbolnya persegi panjang. Kalau atribut dia oval, untuk relation dia garis. Nah, misalnya antara
dosen dengan mata kuliah di sini dihubungkan dengan garis, tapi di tengah-tengahnya ada belah ketupat yang menghubungkan sebagai relasinya dia memiliki relasi antara dosen dengan mata kuliah. Nantinya tipenya apa? Apakah many to one to many, atau many to many? Ya, many to one ya bisa aja satu dosen untuk satu mata kuliah, tapi itu nggak mungkin. Biasanya one to many, jadi satu dosen bisa mengampu banyak mata kuliah. Jadi satu dengan M atau satu dengan N. Oke, di sini untuk simbol-simbolnya itu ada entitas. Nah, di sini persegi panjang ya. Contohnya tadi mahasiswa dan dosen. Kemudian atribut untuk nama-nama kolomnya dia oval. Nah, primary key dia di dalam atribut. Contohnya kan untuk NIM nama alamat. Nah, tapi NIM, NIP, kode MK kalau dia primary key simbolnya bukan kunci ya, tapi ada garis bawah. Jadi di nama atributnya ada garis bawahnya yang menandakan dia primary key. Kalau yang kolom biasa nggak perlu garis bawah, teks biasa aja kayak yang di sini contoh ini. Untuk relasi belah ketupat nanti bisa diisi, misalnya dosen dengan mata kuliah mengajar atau mahasiswa dengan mata kuliah mengambil mata kuliah. Itu nanti yang isi teks atau keterangan di dalam yang simbol belah ketupat atau diamond. Kan nggak kebuka kayaknya karena udah penuh, jadi dia loadnya. Mungkin nanti di simulasi yang lain. Oke, kita lanjut dulu sedikit. Untuk contoh kasus yang pertama yaitu sistem akademik sederhana. Di sini ada entitasnya, contohnya sederhana 3 tabel. Mahasiswa, dosen, dan juga mata kuliah. Untuk relasi, mahasiswa mengambil mata kuliah, yang kedua dosen mengajar mata kuliah. Artinya mata kuliahnya di tengah-tengah nih. Mata kuliah punya hubungan antara mahasiswa dengan dosen. Oke, contoh untuk di IRD-nya Oke, di sini untuk contoh IRD pertama tadi ya mata kuliah. Kemudian dosen, mahasiswa. Oke, di sini ada simbol diamond ya, tadi di tengah. Nah, di sini misalnya mengajar ya tadi.
untuk yang di dosen dan mata kuliah. Oke, untuk garisnya kayak di sini kan garisnya panah ya. Kalau di IRD dia garisnya tanpa ada panahnya. Nah, di sini bisa kita hilangin. Kayak di sini saya pakai draw ayo ya. Untuk panahnya di sini dihilangin. Nah, kemudian mengambil sama panahnya juga kita hilangkan. Oke. Nah, di sini kita baru entitasnya aja, entitas antar entitas. Untuk atributnya belum kita buat. Nah, di sini untuk relasinya itu satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah ya. Misal di sini teksnya satu, di sini untuk banyak, jadi one to many bisa disimbolkan dengan satu dengan M. Ya, di sini sama ya. Kalau di sini many to one. Jadi banyak mata kuliah bisa diambil sama mahasiswa atau bisa many to many gitu kan. Atau gampangnya satu mahasiswa bisa ngambil banyak mata kuliah. Jadi di sini seperti ini bisa. Nah, kemudian untuk atributnya, misalnya atributnya kayak di sini misalnya kode MK. Nah, sebagai dia primary key atau kunci utama, jangan lupa tambahkan underscore atau garis bawah. Di sini kita seperti ini dulu. Kemudian nama MK ya. Nah, bedanya kan yang kode MK garis bawahnya full ya. Kalau yang ini nama MK enggak. Nah, kemudian di sini oke, untuk atributnya kita buat 2 aja sebagai contoh ya. Name di sini, nama mahasiswa, oke, kemudian
Oke, ini gambaran sederhana ya. Ada entitas, dosen, mata kuliah, dan mahasiswa. Ada atribut masing-masing, ini saya contohnya 2 aja. Kemudian masing-masing punya primary key, ada kode dosen, kode MK, dan NIM. Nah, kemudian di sini saling mempunyai relasi. Dosen mengajar mata kuliah dan mahasiswa mengambil mata kuliah. Nah, di sini kalau di database dia akan membuat satu relasi tabel baru ya. Misalnya dosen mata kuliah Oke, nanti turunannya ya akan jadi seperti ini. Ya, kalau di inputan form kan misalnya ketika akan mengisi dosen siapa aja yang akan mengajar mata kuliah apa aja, kan udah ada data dosen dari master data. Misalnya untuk mengisi data pengajaran di semester genap misalnya, tinggal dipilih nama dosennya, kemudian nama mata kuliahnya, nanti kan ada isian semesternya ya. Isian semester nanti akan ada di tabel ini tuh. Di tabel yang dosen mata kuliah semester berapa, genap atau ganjil, tahun ajaran berapa gitu kan. Nanti di sini akan kesimpan kode dosen dan juga kode MK sebagai nanti foreign key-nya gitu kan. Nah, ini kurang lebih ya ilustrasi sederhana yang ringkas untuk di IRD. Sampai di sini ada pertanyaan? Kayak yang online mungkin belum, kayak untuk yang online tadi share screen-nya belum terlihat ya. Untuk yang online ini ada kurang lebih contoh untuk ya IRD ya sederhana. Nanti untuk yang sistem lain ya tentu akan berbeda lagi.
Oke, kemudian di sini ada contoh kasus untuk toko online ya. Oke, untuk contoh kasus 2 terkait toko online. Ini kita buat jadi tugas ya. Untuk yang contoh kasus 2. Jadi ya kurang lebih bikin ya gambar IRD ya kayak tadi gitu kan. Cuma nanti harus dilengkapi ya. Kalau tadi kan saya gambaran sedikitnya cuman kode dosen, nama dosen kan gitu. Nggak flowchart, IRD aja kayak tadi. Gitu. IRD-nya aja, jadi nggak harus flowchart. Misalnya pelanggan kan entitasnya terkait data pembeli pribadi. Berarti ada nama pembeli, terus nomor pelanggan atau kode pelanggan, kontak, email atau nomor HP, alamat gitu kan. Nah itu atribut-atributnya. Kemudian pesanan transaksinya apa aja. Kemudian produknya. Nah di sini alurnya pelanggan melakukan pesanan dan juga pesanannya berisi produk. Iya kayak ya kurang lebih kayak gini. Nanti bikinnya ya udah maunya kayak gini gitu. Bentuknya diagram. Nanti dikumpulkannya PDF aja. Jadi contoh kasus yang toko online saya jadikan tugas.
Oke, untuk tugas nanti ada di pertemuan keempat, dikumpulkan maksimal tanggal 18 ya. Ya. Sehari juga cukup kan harusnya ya? Ya dicoba aja. Atau ya pinjam laptop teman gitu. Oke, ini untuk contoh kasusnya atau temanya terkait dengan toko online. Ya seminimal ini atau bisa dikembangkan. Dikumpulkannya nanti dalam bentuk PDF. Oke, ada pertanyaan? Tambahan pertemuan, kalau minggu ini kan harusnya pertemuan 5 ya. Nah minggu 6 double lagi materinya ya. Ya tapi nggak ada menang ya. Jadi saya padatin aja gitu. Jadi satu minggu ya 2 materi, 1 pertemuan. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Jangan lupa absennya di 2 sesi ya, 3 dan 4. Maksimal tadi jam 12 saya settingnya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oke, bila tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk perkuliahan pada siang hari ini. Terima kasih semuanya untuk yang sudah hadir, baik online maupun yang offline di kelas. Terima kasih. Kurang lebihnya apabila ada kekurangan dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.